Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kawasan lokasi kejadian laka lantas beruntun di kawasan Muara Rapak, Balikpapan Utara. Kejadian awal tahun yang sangat memilukan, laka lantas maut. Kurang lebih ada tercatat belasan korban yang terjadi pada hari Jumat 21 Januari tahun 2022 sekira pukul 6 pagi. Saat ini para petugas pemadam kebakaran sedang melakukan pembersihan, penyemprotan di kawasan jalan karena tadi ada ceceran darah para korban yang sempat tergeletak tadi di jalan. Ada korban, dan yang sangat memilukan lagi, tadi ada pengendara mobil Ayla ya. Orang tuanya meninggal dunia. Kedua orang tuanya meninggal dunia. Aduh, sorry. Nggak tega aku. Maaf para sobat Palkrem. Aku emosi banget ini. Nggak bisa ngomong lagi aku. Ya, ini perlu dikaji lagi nih terkait perwali angkutan alat berat ya. Ini perlu dikaji lagi nih, ataukah sudah sesuai atau belum. Perlu dikaji. Ini sudah memakan banyak korban ini. Ayo kita langsung wawancara ya sama Pak Dirlantas langsung ini. Videokan. Ya, kita langsung simak wawancara dengan Pak Dirlantas Polda Kaltim, Kombes Pol Roy. Kombes Pol Sony Irawan. Bentar ya, kita tunggu langsung komentar resmi dari Pak Dirlantas Polda Kaltim, Kombes Pol Roy Irawan. Anaknya di Ibnu Sina, kasihan aku Bu. Ya, kita lihat ya. Tugas itu mau tugas Polantas yang berjaga di macet tadi. Karena kan gini, jadi kronologis kejadiannya adalah kejadian itu kurang lebih jam 6.15. Siap. Jam 6.15 kejadiannya waktu Indonesia Timur, di mana kendaraan tronton itu turun dari atas, kemudian berdasarkan hasil dari rekaman CCTV tersebut kemungkinan remnya blok. Sementara dari pengemudi truk sudah kita amankan di Mapolsek, sudah kita minta keterangan.
Kemudian pada saat kondisi lampu merah, ada beberapa kendaraan roda 4, kalau tidak salah 5-6 kendaraan. Kemudian beberapa kendaraan roda 2 motor, sehingga pada saat blok tersebut langsung menabrak roda 2. Kemudian di depan ada mobil, beberapa mobil, sehingga kendaraan kontainer tersebut melaju ke depan sampai dengan jarak lebih kurang 100 meter. Sementara ini ya, rekan-rekan harus pahami bahwa kita polisi, langkah yang dilakukan pertama adalah melakukan evakuasi korban, penyelamatan korban dulu ya. Setelah kita melakukan evaluasi korban, kemudian kita melakukan evakuasi kendaraan-kendaraan yang terlibat laka lantas supaya tidak terjadi kemacetan. Tentunya ini koordinasi dengan BNPB Provinsi dan dinas terkait. Setelah itu kita melakukan olah TKP, kemudian kita melakukan pengaturan lalu lintas sehingga rekan-rekan sekarang sudah melihat arus lalu lintas sudah normal kembali. Nah, kemudian data sementara yang kami terima, ini anggota kami masih melakukan pengecekan di setiap rumah sakit ya. Data yang kami terima sementara korban yang meninggal dunia di tempat kejadian perkara itu ada 5. Sementara yang luka-luka ini masih kita dalami semua. Ini rekan-rekan sementara yang bisa saya disampaikan, kami mohon bantuan rekan-rekan untuk tetap menciptakan situasi yang kondusif dan juga menjaga keselamatan ketertiban lalu lintas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan. Dan ada nggak indikasi kesalahan aparat dan dalam, karena kan ada Perwali nomor 60 tahun 2017 larangan jam terbang 2016 tentang larangan ini. Kita kondisi saat ini kita akan mencoba melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kita akan melihat dulu secara menyeluruh bagaimana manajemen rekayasa lalu lintasnya. Tentunya saya selaku Dirlantas akan melakukan asistensi dan juga evaluasi terhadap kegiatan rekayasa lalu lintas yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kaltim, Pak. Sehingga nanti apabila sudah ada hasil manajemen rekayasa tersebut, kita akan lakukan perbaikan-perbaikan. Saat ini kita jangan cari kesalahan siapapun juga dulu, tapi kita lakukan upaya-upaya evaluasi, kemudian rekayasa lalu lintas yang terbaik. Ya. Bukan mencari kesalahan, dan bagaimana evaluasinya ini kan harusnya ada yang patroli ini, dan ini kan masalahnya nyawa nih, dan masalah nyawa nih. Ada nggak nih ke lantas ini mengakui kesalahan? Oh, anggotaku, aparatku ada yang salah, harusnya sesuai prosedurnya apa? Mas menanyakan, kita masih dalam proses lagi ini, masih dalam proses. Jadi kita belum bisa menjawab itu semua, kita masih dalam proses. Proses itu kan butuh waktu ya Mas ya. Tapi ada arah ke sana, dan untuk memeriksa anggota misalnya ini kesalahan. Kalau kayak gitu kan harus masuk proses penyelidikan, harus dipanggil dulu, diperiksa, nanti hasil seperti apa baru dievaluasi. Kalau tiba-tiba mengatakan, kita tidak bisa bicara berdasarkan bukti Mas ya. Sabar ya. Tapi sendiri nan, yang sopir tronton sendiri seperti apa kondisi dan sementara tindak lanjutnya? Sehat ya, bus trontonnya masih sehat ya. Kasat ya, sehat ya, masih sehat. Ya, mohon sabar rekan-rekan semua. Ini kan kejadian baru 1 jam yang lalu. Proses perkembangannya pasti akan kita sampaikan. Nggak bisa rekan-rekan langsung pengen selesai semua langsung, tidak bisa. Mohon sabar ya. Ini kan kejadian bukan sekali 2 kali dan di Balikpapan. Ada nggak evaluasi kinerja Kasat Lantas Balikpapan, dan? Kita belum sampai ke sana Mas, sabar dulu, kita akan melakukan evakuasi secara menyeluruh ya. Oke, terima kasih ya. Ya. Tadi saya jelaskan itu, masa ulangi lagi, jangan bersoal terus dong ya. Oke rekan-rekan ya. Oke. Ya. Belum masih tidak. Belum nasa. Ya. Tadi belum. Jadi para Sobat Balkrem, untuk tadi keterangan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dirlantas Polda Kaltim, Kombes Pol Sony Irawan, menjelaskan bahwasanya saat ini korban sedang dilakukan pendataan. Yang pasti ada korban meninggal dunia. Mungkin jelas di video-video yang sudah diposting oleh akun-akun kota lainnya, mungkin ada yang terlihat yang sampai terkapar. Itu mohon mungkin setidaknya apa? Ada kan? Ayo. Setidaknya itu tidak perlu diposting ya. Bisa posting yang lain saja, jangan yang berdarah-darah yang terkapar, sampai ada tadi pengendara yang terkapar. Saat ini kita akan menuju ke lokasi di mana
ada satu anak yang dinyatakan selamat, sedangkan kedua orang tuanya meninggal dunia. Kita coba melihat bagaimana kondisinya ya. Si anaknya ini dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina. Tadi sempat. Hah? Belum tahu ini tadi sob. Kita mau ini datangi korban. Datangi korban di Rumah Sakit Ibnu Sina. Lagi sih. Ya Allah, ternyata lagi live. Asem. Ada ya? Ada. Kita sedang menunggu teman-teman lagi konfirmasi dulu, minta izin dulu pada pihak rumah sakit untuk melihat keadaan anak tersebut. Belum ada kah? Hah? Lewat sini kah? Ceritanya Lewat sini ke sana? sini pasti gede sini. Wow. Ini loh darah-darahnya loh mas. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ini loh bang. Darah-darahnya loh mas. Masuk ke dalam dia. Rumah sakit ini? Bentar, kita langsung ketemuin ini aja rumah sakit apa? Nggak bakal mau. Nah, kita cuma mau cari tahu. Benarkah? Iya mas. Iya, rumahnya aja Pak. Ya sekarang kita punya nggak? Udah. Sini aja Pak. Dalam tadi nih. Gede. Iya. Nggak boleh kita lihat dalam. Enggak. Pak. Mas, humasnya di mana Mas? Humas. Iya ya. Ya oke Pak. Iya. Sedang dilakukan perawatan, adiknya sedang melakukan perawatan di dalam. Menjadi awal tahun sungguh tragis. Aman. Oh, aman. Untuk kawan suara rakyat Samarinda, saat ini masih dilakukan pendataan. Tadi Pak Dirlantas sudah bilang lagi didata. Kalau meninggalnya itu masih di rumah sakit ya. Oh, bukan di sini. Bukan. Oh, tempat anaknya? Anaknya itu kami. Anak kami. Belum ada informasi. Masih yang bisa belum sampai bisa.
Masih sampai bisa di statement. Kita kan sudah dapat kabar dari bapaknya bahwa Itu aja kan yang tanya. iya itu aja yang kayak anaknya kondisinya gimana? Alhamdulillah sehat. Nggak ada luka-luka, nggak ada luka. Orang tuanya dilarikan ke rumah sakit ya. Rumah sakit mana? Ada dua tempat, anak kardus sama anak KD. Umur anaknya tahu nggak? Tapi 3 tahun ke atas. Masih kecil ya? Cewek? Cowok. Cowok ya? Nangis nggak di dalam? Aman aja. Aman aja. Makasih ya. Iya. Ini komentar Bapak bisa dikutip ya Pak? Apa tuh? Iya kan? Kalau enggak humasnya aja. Ya, keterangan itu aja kan nggak apa-apa sih. Kalau internet itu aja nggak apa. Enggak, maksudnya gini, kita kan butuh berita untuk kenyataan kan. Maksudnya ada humasnya nggak? Atau sampai aja namanya siapa? Iya, Iya. tadi konfirmasi itu aja sih Pak, nggak apa-apa Iya. berarti ya. Iya, saya Eko sudah. Eko, oh ya. Eko. Eko aja ya. Satu Makasih satu banyak. mobil itu ada berapa orang? Kurang tahu kan tuh. Tapi ini sudah kebetulan di sini aja. Oh gitu. Masih ya? Nama si anak Kurang tahu saya. iya. Sudah dihubungi. Sudah. Tapi yang harus bakal TKK langsung. Ya. Tapi yang dilarikan orang tuanya. Ya. Tadi berdasarkan keterangan Bapak Security Rumah Sakit Ibnu Sina menjelaskan bahwa si dedeknya itu berumur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki. Dia mengalami luka-luka, sedangkan kedua orang tuanya meninggal dunia. Ini sangat prihatin ya, sangat prihatin sekali. Banyak pekerja RDMP. Itu tadi salah satu. Kan ada daya-daya, nah itu itu kerja gampang kali ceknya sadir baru keluar dia. Korban RDMP. Belum diketahui yang jumlah total meninggal tadi berdasarkan dari keterangan Bapak Kombes Pol Sony Rawan Dirlantas Polda Kaltim itu belum data masih dikumpulkan. Video mana? Data masih dikumpulkan. Videonya ujung-ujungnya. Sampai dia mau ngomong. Ya. Berapa tadi Mas? Itu dari kejadian Bang. Ya. Satu aja rumah sakitnya di Apa? satu aja rumah sakitnya. Sini aja. Kanu Joso sama RSKD. Kanu Apa dong nggak? Kanu Joso sama RSKD. Kanu Joso. lagi jawab kamu dengerin lagi. Kanu Joso RSKD. Iya, jawab kamu dengerin lagi. Sama ya? Ya sama. Ya sama. Rumah sakit kan Kanu Joso. Tadi kan singkat. Beda sama RSUD ya. RSUD Gunung Malang. Ada 2 rumah sakit. Ya. Statusnya orang tuanya Sekarang ini sekarang suami istri lo ngapain kamu pisahin? enggak, tapi statusnya dua-duanya Belum tahu tinggal apa enggak. Nanti kita nunggu dari petugas. kumpul keluarganya, jemput aja yang anak kecil di sini. Pasti kan? Gampang. Pasti kesini dia. Wah, Dok, Dok. Abdul hilang. Dari kamu ide, tadi ada. Kalau dinas bisa bukan. Ini Pak Kadju. Gimana ini? Ini sesuai arahan Haji Muso.
MP ini mana? Dan nanti Gitu. Mana? Hah? What? Itu begitu ada tadi. Mana? Tadi tapi juga diambil ya? Nggak tahu tadi di mana? Posisinya Depan tempat ini. Oh, depan itu. kita sepakat ya. Mungkin kita berhenti menyalakan mobil. Jangan Apa? kita sekarang aparat. Kalau aku ya. Saya yang ini apa? Kronologisnya tadi gimana? Aku belum mulai. Kronologisnya itu dari jam 6 Ya, jalannya nggak apa-apa. Dan nanti aja kita ada di super nanti. Seperti apa ini ya? Ya, benar bagus kok. Banyak yang kan bilang ke solusi mau bulan kan. Bang, Bapak anggota yang salah siapa? Ya. Ya untuk korban yang meninggal Enggak tahu juga ya warga tadi. Mana ya itu? sampai informasinya ya segitu jumlahnya. Ya, itu. Di mana nih? Tahu tuh di sana. Jadi inilah truk ya, inilah truk yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun. Inilah truk yang diduga menjadi kecelakaan beruntun. Truk memuat kontainer KT 8534 AJ. Sang sopir sudah diamankan oleh petugas. Mobilnya udah dibawa semua. Iya. Makanya kalau kita seret, Ji. Ya. Jadi bisa dilihat bahwa di dalam kolong truk ini ya masih ada sepeda motor. Di dalam kolong truk ini ada sepeda motor. Ya, ada sepeda motor. Tuh bisa dilihat. Ini di bawah itu sepeda motor terseret. Yang jelas lagi ya. Yang jelas lagi tuh. Tuh. Ada sepeda motor terseret di bawah ya, tuh. Ya, jadi tepat di bawah roda depan sebelah kiri ada sepeda motor. Kita koordinasi polisi kan? Karena bisa kena pidana dengan berhenti. Yang dipanggil banyak manusia. Iya. Ya. Jadi ini truknya saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas di Sub Kota Balikpapan. Ini truknya. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Enggak, ceritanya gimana ya kok sampai sini ya? Ya. Truk mengangkut peti kemas. Sepeda motornya. Ini sepeda motornya. Sepeda motor jenis Matic ya. Nggak tahu ini jenis apa ini. Yang jelas Matic. Nggak tahu mereknya apa. Ini.
Untuk korban, Mimin belum bisa sebutkan ya secara pasti ya, belum berani. Nanti ketika Mimin sebutkan nanti takut salah. Walaupun Mimin sudah tahu, tapi menurut Mimin itu belum disampaikan langsung oleh pihak yang berwenang. Mimin belum berani nyebut, walaupun Mimin sudah tahu. Ketika tadi Pak Dirlantas menyebutkan secara pasti, Mimin berani ngomong seperti itu. Tapi karena Pak Dirlantas tadi tidak menyebutkan ya, cuma beliau berkomentar masih dilakukan pendataan seperti itu. Ya, rencana pembuatan flyover sudah dari dulu banget, dari dulunya lagi, dulu banget. Itu belum. Mobil lagi ngecek tes mobil. Oh iya ya. Saat ini petugas di Sub Kota Balikpapan sedang melakukan pemeriksaan pengereman. Ini sedang dilakukan pengereman. Cek pengereman. Hah? Udah mati kok. Rem dingin nyala. Amin. Salam dari Samarinda. Ya, salam. Hah? Sana kah? Atau ini dulu? Hah? Terus aku terserah ajinya ya. Aku ngejar Elvin. Oh iya, adakah beliau? Dibilang gitu. Bang, tadi Bang, Pak Elvin di SPBU. Saat ini ya, untuk keadaan sekitar saat ini sudah mulai teratur dibanding tadi saat kejadian. Itu sangat krodit sekali. Semua warga itu berjibaku ikut membantu evakuasi para korban ya. Untuk situasi dan kondisi terkini pukul 09.25 waktu Balikpapan di lokasi kejadian tabrakan beruntun Muara Rapak, Balikpapan Utara. Ini sudah lancar ya, sudah lancar. Petugas gabungan dari Dishub Kepolisian sama TNI melakukan gatur atau pengaturan lalu lintas. Masih video CCTV ada nih video CCTV tuh, CCTV-nya ada ya, tuh kelihatan kan CCTV-nya itu. Terus ini di atas tuh, tinggal nanti dilakukan pemeriksaan oleh petugas Dishub dan Polantas Balikpapan. Tuh di atas CCTV juga tuh, di atasnya Mimin tuh CCTV ya. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan tentunya terkait CCTV-nya ya. Jadi tenang. Nah, nanti pasti akan diperiksa. Itu menjadi salah satu untuk para petugas. Jalan lagi tuh. Apa? Oh, udah jalan. Udah jalan ya. Udah jalan. Oh.
sana kan. Amin, amin. Hah? Coba ke Hah? mana? Sana. Mana ini tinggal ini? Enggak ada. Iya. Sponsor kita enggak ada. Banyak hisap dari situ. Baik, pada para sobat Balkrime semuanya yang dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah nonton di live streaming IG Balikpapan Crime. Mari kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah kecelakaan ini, yang meninggal semoga diterima amal ibadahnya, dan bagi keluarga diberikan ketabahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.